Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama al-alimu yadkhulu fima bainallahi wa baina khalqi falyanzur kaifa yadkhulu. Berkata sebagian ulama, al-alimu, orang alim itu, yadkhulu fima bainallahi wa baina khalqi. Orang alim itu merupakan perantara, huwa al-wasithah, huwa al-wasithatu. Orang alim itu merupakan perantara fi wusulil khalqi, di dalam sampainya makhluk wa irsyadihim wa dalalatihim alal haq, pemberian petunjuk kepada makhluk, dan pemberian petunjuk atas kebenaran. Paham ini? Jadi di sini ini menunjukkan dari yang namanya fungsinya ulama. Ulama itu, orang alim, tidak boleh kecuali tiga ini. Yang pertama, perantara untuk sampainya dia ke Allah Subhanahu wa taala. Paham? Al-wasithah fi wusulil khalqi. Itu yang pertama. Untuk perantara sampainya makhluk ke Allah. Satu. Fungsi yang kedua ulama, memberikan petunjuk. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya ke pasar, kerja di pasar, bagaimana caranya berkomunikasi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan saudara perempuan, petunjuk. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, fungsinya ulama itu memberikan petunjuk juga untuk apa? Hak, kepada kebenaran. Bisa juga maknanya hak di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya al-haq bukan zatnya, tapi bagaimana caranya kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat, kalau ada seorang alim, dia keluar dari tiga koridor ini, bukan al-alim billah, bukan orang alim yang mengerti Allah. Ya, makanya ingat, kita berjalan, kita belajar, ya, maka ketika itu tidak boleh kecuali tiga ini. Siapapun itu, perantara untuk sampai ke hadirat Allah. Ente kelihatan, ente punya teman, ente tidak taklim, ayo taklim. Ente tidak ikut majelis ilmu, ayo ikut majelis ilmu. Paham? Memberikan petunjuk. Ente suka sepak bola, iya, jangan pakai celana pendek. Sepak bola tidak ada masalah, pakai celana panjang. Petunjuk. Kemudian apa? Kepada kebenaran. Bagaimana caranya bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka apa? Bawahnya falyanzur kaifa yadkhul. Falyanzur kaifa yadkhul. Artinya apa? Fa'alaihi bi amhadin niyyati. Ya. Maka wajib, bawahnya, maka wajib bagi seorang alim itu murni niat. Oh, tidak boleh sama sekali. Di antara para ulama itu, orang alim, guru-guru kita yang soleh, kan memang sudah jadi kebiasaan ya di kita ini, kalau
ceramah gitu kan pasti dikasih uang, dikasih amplop. Jadi satu orang ini ngatakan sama kita, cerita, ana tidak pernah ngelihat itu amplop. Jadi ana dapat, ana masukkan, ana dapat, ana masukkan. Tidak pernah pulang itu dihitung berapa. Lah, karena apa? Ngefek sama niat. Oh bahaya itu. Alim sama murid kejauhan. Imam sama makmum itu loh. Imam tidak benar ngefek sama makmum sholat, apalagi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada tujuan lain. Ketika kita berjalan di jalannya Allah, apa kemarin itu ana dapat dari kitab, orang itu kalau tidak ngerti emas, dia diharamkan oleh Allah untuk ngerti kegunaan emas. Orang tidak tahu ini emas, dia nggak apa-apa. Oh mungkin tembaga, oh mungkin besi, oh mungkin ini. Kenapa? Dia tidak tahu. Begitupun ketika orang tadi itu menyampaikan ilmu, kita menyampaikan ilmu, maka jangan pernah gentar dari orang-orang yang akan menentang kita, yang tidak mau ajakan kita. Kenapa? Kalau yang kita sampaikan benar, ketahui, maka Allah akan menggantikan dari mereka yang berpaling dengan orang-orang yang akan menerima sambutan ilmu tersebut. Kalau benar, ini makna dari apa? Fa'alaihi bi amhadin niyyah. Kalau anda jelaskan, perhatikan sini. Kalau anda jelaskan tidak ada yang dirasakan, perhatikan sini. Ngerti ini ya? Niat tentukan. Niat. Yang kedua, wasti'malil khasyah. Harus ketika menyampaikan itu ada perasaan takut sama Allah. Takut. Kadang-kadang pernah Habib Salim itu mengatakan apa? Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan apa? Kalau ngajar itu buka dulu kitabnya, murojaai dulu. Untuk apa? Untuk kemanfaatan kepada orang yang akan diajari. Kadang-kadang penyakit yang muncul ketika yang hadir itu cuma muridnya atau kurang ngerti, gak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau yang hadir orang alim, ustadz yang ngerti, dia belajar dulu, tidak takut sama Allah ini. Ini takut sama orang yang dengarkan saja, takut sama makhluk ini. Ngerti ini? Liyakuna ta'limahu ala tabqil ma'rifati min ghairi kitmanin wala najisin wa nahwi dzalik. Dua hal itu, apa tadi itu? Murni niat, takut kepada Allah, supaya apa? Supaya pengajaran yang disampaikan itu sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, tanpa adanya ditutupi, wala najis, kotor. Niat, keburukan niat, kotor, jijikkan. Jijikkan. A'udzubillah ya. Jangan sampai kita tujuannya untuk mendapatkan dunia lah, semoga dijaga oleh Allah. Jangan sampai. Kalau orang bisa jalan ini, dimanapun ditempatkan selesai. Dimanapun, mau hadir kek, mau tidak hadir. Ada di Pasuruan sudah meninggal, semoga Allah merahmati, Habib Hasan bin Hashim Al-Habsyi. Sekarang kalau di tempatnya Habib Taufik kan hadir banyak itu burdah. Dulu itu saking semangatnya beliau Habib Hasan, ketika Ustaz Taufik itu masih belum terjun ke dakwah, itu pernah hadir ke burdah, tidak ada yang hadir, tapi beliau tetap baca amin tada kuriji ronim bidi salami mazajan, udah ada uangnya lagi.
Tidak berubah suaranya. Tidak bisa ngomong, minta ada kuriji, wah tidak. Lalu nak wong minta ada kuriji, lah tetap tidak berubah. Habib Soleh Tanggul. Ana dapat cerita, beliau itu kalau baca kitab Ihya, ada orang, tidak ada orang baca. Kebiasaan beliau kalau setelah Ihya dikasih apa? Ketan. Yum minal ayyam, tidak tahu mungkin ada kesibukan atau apa, tidak ada yang datang. Cuma 1-2 orang tok yang datang. Atau tidak ada yang datang. Anak yang dapat bercerita tidak ada yang datang. Sampai apa? Ada anjing di situ, di depan rumahnya beliau. Selesai baca Ihya, tidak berubah loh, tidak berubah ini. Dimintakan anjing, dikasih no. Ini memang berhak untuk mendapatkan ketan ini sekarang. Tidak ada yang hadir yo ini. Bahkan Gresik dapat cerita juga nah. Beliau itu kan menghatamkan kitab Ihya. Sampai selama hidupnya beliau menghatamkan 40 kali. Makanya kalau haulnya beliau ya, itu pasti ada pembacaan kitab Ihya. Suatu saat hadir beliau duduk ini cuma 1 atau 2 orang tok yang datang. Maka katanya beliau, "Gafil bab, tutupan pintu. Orang sudah tidak butuh ilmu sekarang, tutupan. Inti yang butuh duduk sini." Buat berubah. Ya? Tabat, berat itu, tidak ada gampang itu. Nah, ente kalau kepingin nguji ente, kepingin coba, ente kalau pas diundang di TK, nanti bakal datang itu. Loh iya betul kan? Sing mencolot, sing ini kan seharusnya percil-percil ini kan loncat-loncat kadang-kadang berhubung anak yang ngajar dia takut kan gitu kan? Gue di TK, cobaan. Oh berat, kudu nah, tapi tidak boleh berubah, tetap sahabat. Ngerti ini ya? Wa kaifa waliyanduro kaifa takunu manzilatahu indallahi, supaya dia tahu kedudukannya di sisi Allah. Supaya dia tahu kedudukannya di sisi Allah. Sekarang gini ya, orang itu mau tidak mau kan harus tahu diri. Iya benar? Mau tidak mau harus tahu diri. Kita jangan lihat kepada saudara kita, tapi lihat diri kita. Perhatikan, kalau potongan seperti diri anak pribadi atau diri antum semuanya ini kira-kira pantas tidak barengi Nabi? Kira-kira pantas tidak kita doa, ya Allah berikan aku surgatul firdaus? Kalau bukan karena jaminan dari Nabi, kita tidak pantas. Kalau bukan Nabi kita, bukan Nabi Muhammad, tidak pantas kita minta surga, tidak pantas kita minta firdaus, surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Dari sini kita akan tahu godernya kita ikhlasnya. Dari segi ikhlasnya kita, jangan lihat orang, diri kita sendiri sudah. Ini malam Jumat untuk membaca surat Kahfi. Bahkan dikatakan di hari Jumat ini, malam Jumat ini tidak ada yang perlu dilaksanakan, bahkan membaca Quran pun tidak terlalu dianjurkan untuk diganti dengan sholawat yang lebih afdal kecuali Kahfi. Lihat diri kita setelah selesai ini baca Kahfi enggak? Kalau ada sesuatu kemudian ninggalkan bacaan Kahfi yang sudah dijelaskan itu keutamaan Kahfi, aman dari fitnah Dajjal, ini itu, kok enggak ada tergerak sama sekali? Ya kita tahu gimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tadi itu, kenapa kok kita perlu ikhlas? Kenapa kok kita perlu sungguh-sungguh jaga hati, jaga niat semuanya, supaya tahu kedudukan kita. Kalau kita menyampaikan ilmu cuma ingin mendapatkan harta, ya berarti itu godernya kita.
Ya maaf ya. Sayyidina Ali mengatakan apa? Siapa orang yang pikirannya memikirkan apa-apa yang masuk ke dalam perutnya, memikirkan dunia, memikirkan makanan, ya godernya orang itu seperti apa-apa yang keluar dari perutnya. Ya paham lah ini. Ya itu kedudukannya. Ngerti ya? Supaya tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal yashkur ala hadhihi ni'mati allati utiha min bainil ibad, supaya bisa sadar nikmat yang diberikan oleh Allah di antara hamba-hambanya. Ini kalau dihubungkan apa? Sujud syukur itu loh. Sujud syukur, kalau kelihatan orang ahli maksiat, kita sujud syukur. Kenapa? Syukur ya Allah, terima kasih aku tidak dijadikan seperti mereka yang maksiat kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, meskipun ilmu cuma sedikit, cuma engkau berikan ilmu ya Allah, banyak hamba-hambamu yang belum mengerti ilmu ya Allah. Gitulah, supaya kita syukur sama Allah. Makanya kalau yang apa itu yang pernah kita sampaikan, gurunya Nabi Isa, orang yang benar dan orang yang rusak. Kok orang yang rusak yo? Orang yang rusak dari gurumu? Iya. Maksudnya supaya aku tidak jadi rusak seperti dia. Syukur sama Allah. Makanya kalau sujud syukur kan, kalau dia mutajahir di fiskih, di depannya mon bengal, lek wani kan gitu kan, ya kan? Itu kok berani ya gitu. Betok ngombe homer, gitar-gitaran ngombe homer ini langsung inti cari tempat bersih sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sujud ngarepe. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, tidak dijadikan minum homer, tidak dijadikan gitaran, lek wani. Ndak wani ya singitan. Ya. Ente lihat ya Sayyidina Umar ya. Ente bisa bayangkan ya opo Sayyidina Umar ya. Waktu hijrah. Nabi kok enggak gitu? Ya itu perintah dari Allah. Nabi orang paling nekat. Kita ini ditunjukkan jangankan Nabi, sahabat itu kayak ngono. Sayyidina Umar waktu hijrah nggawa pedang, nggawa tumbak, kok itu perang. Bayangno ini, muteri Ka'bah, tawaf. Selesai ditekoi, didatangi misal kafir itu, sing kepingin bojo dia di rondo, anaknya jadi yatim, ibunya kehilangan anaknya, orang tua kehilangan anaknya, cegat. Umar bin Khattab akan hijrah sekarang. Jadi nong kafir, nak golek penyakit, wis kenangno berangkat dhewe Umar. Mangka jenenge Umar licik iku apa? Jenenge Umar wedian. Ya, disuntik nangis ngledek. Disunat bengak-bengok. Kowe niku lho, tola-tole. Kowe ati mati. Ono jenenge Syuja. Ya. Pas ate vaksin semaput ngledek. Tutu Syuja iku. Iku nangis. Sama iki sunat-sunat iki. Ndak ono sunat. Amin ndak nangis dah. Amin nangis ndak ya? Ndak nangis karena ketuaan bisa. Paham ya? Kenapa kok kita perlu seperti itu? Alhamdulillah, satu nikmat diberikan Allah ya. Soro min khulafa'il anbiya'i wa warithi maqamihim lil khasi wal am. Ya, kita sadar atau enggak? Kita dalam proses belajar seperti ini, kita baca kitab, kita belajar, jangan minder, pegang ngomongan ini. Jangan letakkan di telinga, letakkan di hati. Yang santri yang belajar jangan pernah berubah. Kenapa? Inti sadar atau enggak, sekarang ini kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penggantinya Nabi. Tugasnya Nabi
apa-apa yang disampaikan Nabi itu sekarang akan dipasrahkan kepada kita. Ini bisa bayangkan, sudah taklim, sudah sempurna, sudah mau dijadikan sebagai khulafaknya Nabi, agennya penggantinya Nabi, berubah jadi kerja. Terkena hawa nafsu, berubah. Semoga dijaga oleh Allah. Ya. Diniatkan dalam hati untuk selalu mempelajari ilmu kapanpun. Selesai belajar dari Hadramut, selesai belajar di sini, tetap untuk niat belajar, tetap. Kita tidak pernah mengatakan sekarang kita sudah, kita masih proses untuk menjadi penggantinya Nabi. Dan syukur sama Allah. Berapa banyak yang sekarang ini menjadi penggantinya setan, agennya setan, naudzubillah, supaya timbul perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ya. Allahu a'lam bis-shawab. وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي